Itu di dalam tubuh manusia itu ada ruh dan jasad. Itu Pak, inilah yang kita bahas. Inilah yang kita bahas. Dalam Al-Quran suratul Hajar ayat 29 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza sawaituhu. Jadi Allah berfirman di sini, apabila aku menyelesaikan, artinya mengerjakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku, kata Allah, faqa'u lahu sajidin, mereka ini semuanya pada sujud. Nah itu ya, artinya itulah gambarannya manusia, termasuk Nabi Adam, dan sampai ke bawahnya, bahwa ketika Allah tiupkan ruhnya ke manusia, dan ada di dalamnya tubuh kasar dan tubuh halusnya, di sini ada perintah untuk sujud, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jati diri kita sebagai makhluk. Dikatakan bahwa nafsu atau zatnya sebagai manusia diciptakan dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu. Jiwa yang satu itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Sumber kita di situ. Maka Nabi Adam itu tercipta dari berbagai varian tanah. Itu Pak ya, varian tanah. Maka ada yang warna putih, ada warna hitam, ada coklat, ada sawo-sawo matang lah kita kurang lebih Pak ya. Karena ada jenis keturunan bangsa Arab, ada jenis bangsa Afrika, itulah ya. Ada bangsa Asia. Itu. Maka kita ini berbagai bangsa dengan warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang pariang-pariang hidungnya, ada yang mancung, ada yang bulat-bulat, ada yang pesek-pesek, betul Bapak ya? Semuanya ada variannya yang Allah ciptakan dari jenis satu. Kemudian berpencar kita ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia yang satu. Kemudian diberikanlah pasangan, gitu ya. Karena itu adalah Allah Maha Kuasa. Karena Nabi Adam itu kan kesepian, butuh ternyata pasangan. Maka Allah menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, bengkok. Itulah gambaran wanita. Tulang rusuk artinya pendamping suami, bukan anak buah Bu ya. Tapi tulang rusuk itu bengkok. Jadi gambarannya wanita itu kalau dipaksa patah. Tapi kalau dibiarkan dia yang ngatur. Betul tak Bu? Maka harus dididik. Maka perlu pendidikan tarbiyah di sini. Betul tak Bu ya, tahu aja Pak Ustaz. Kamu kapan lagi seperti itu Pak manusia? Jadi bapak-bapak di sini harus pandai-pandai melihat psikologi. Nah itu ya. Maka banyak-banyak belajar dari Dr. Aisyah Dahlan. Itu bagus sekali itu. Karunya itu. Watak laki-laki seperti ini, watak perempuan seperti ini. Kadang nggak nyambung. Ibu-ibu mau romantis suaminya nggak romantis. Betul tak Bu ya? Mau omongannya begini, bahkan laki-laki itu dari 100 orang yang bisa mengungkapkan I love you itu hanya 5 orang. 95 itu tidak bisa ngomong. Mungkin yang bisa ngomong itu Pak Ustadz gitu sama yang MC kali ya. Tapi romantisnya itu bukan dari segi ucapan Bu ya, bukan. Tapi perhatian, Bu ya, perhatian laki-laki, tanggung jawab, itu romantisnya itu. Maka laki-laki itu diberikan kelebihan tersendiri, laki perempuan diberikan kelebihan tersendiri, harus saling memahami. Maka itu namanya zawaj, pasangan. Susah senang bersama, jangan senang bersama, susah nggak mau bersama, repot itu. Itu Bu ya. Jadi laki-laki harus banyak belajar, perempuan harus banyak belajar. Betul ya? Supaya connect. Bahkan kalau laki-laki itu tidak kuat menatap kalau bertemu muka. Jadi kalau menasehati anak laki-laki itu lewat samping dekat telinganya. Nah, hafal ini ya, kerjakan ini Pak ya nak. Itu Pak. Itu cara menasehati anak laki-laki. Kalau perempuan ditatap berhadapan. Itu nak, ini ya, tolong dikerjakan ini, baca Quran ya nak. Itu cara menasihati anak perempuan itu beda dengan anak laki-laki. Kalau laki-laki lewat samping, ya Bu ya.
lewat depan. Itu Bu ya. Allah. Maka ibu rumah tangga diberikan kelebihan oleh Allah itu pandangannya melebar, meluas. Jadi perempuan itu menguasai rumahnya di dalamnya itu. Jadi perempuan itu bisa mencuci, bisa gendong anak, bisa nelpon juga, bisa main HP, semuanya bisa dikerjain. Tapi kalau laki-laki hanya satu pekerjaan yang bisa dikerjakan. Kalau sudah nengok HP, baca sesuatu, itu pendengarannya itu mengurang. Maka kalau ibu panggil tak dengar dia. Dunia lah tuh. Tidak Bu ya? Nah itu harus dipelajari. Ibu harus paham banget ini. Maka kalau ibu mau menyampaikan, dekatlah ke telinganya bapaknya. Bang, tolong pasang gas bang. Nah itu baru dengar ya. Jangan diterik, bang gitu. Wah, itu sudah nomor 3 itu baru keluar itu. Ini pengenalan diri Bu ya. Nah itu contoh ya. Kalau laki-laki fokus jarak panjang jauh, maka dia kalau menyetir, mengemudi, sampingnya istrinya itu kan nggak nampak di luar, di depan. Wah ngomel-ngomel, wah kita nampak, nggak usah, serangnya aja, biarnya dia. Itu tahu lah bapak-bapak itu. Itu jangan ngomel Bu, itu tersiksa bapak-bapak itu. Itu tahu ya, itu laki-laki kelebihannya bisa dia jauh memandang, dia tahu. Tapi di sekitarnya nyari barang nggak tahu dia. Itu tahu ya. Kadang-kadang dipegang, oh iya sama di tangan saya ternyata. Itu tahu ya. Bahkan ibu kalau mengasih makanan harus ditunjukin, bang ini makanannya bang. Ibu taruh di situ, taruh di kulkas, nggak dimakan suaminya tuh. Pada umumnya Bu ya. Jadi aku sudah capek-capek beli ya bang, sudah pekan ya gitu ya. Itu lah ya, karena nggak paham bagaimana laki-laki itu. Ya, bukan manja Bu, memang wataknya laki-laki macam begitu tuh. Coba aja. Bukan manja Bu, bukan. Memang disitulah kelebihan laki-laki sebenarnya, kekurangannya ya. Kalau manja itu minta disuapi, baby. Oh. Ada. Alhamdulillah Pak semuanya masih ada gitu ya. Ini kita kan berbicara masalah diri ya. Apa Bu ya? Ini connect sekali nih. Ustaz suka sekali belajar masalah ini Bu ya, mengenali diri, mengenali wanita, mengenali laki-laki gitu ya. Perlu kita ada connect dia. Kalau nggak connect nanti itulah sering jadi berantem, sering jadi tidak connect, akhirnya saling betul lah Bu ya. Astagfirullahaladzim. Itu ini perlu Pak belajar. Kalau Bapak kenali itu, maka romantisnya itu, kebahagiaan rumah tangga itu timbul. Apalagi dikaitkan dengan Allah. Dikaitkan dengan Allah itu luar biasa Pak, ketaatan. Bapak akan mengalami puncak kebahagiaan. Yang Bapak Ibu akan cari-cari itu. Betul ya? Maka perlu Bapak Ibu kena. Maka laki-laki kalau seperti ini, suamiku laki-laki banget gitu. Karena dia nggak ketemu makanan. Dia nggak ketemu, kan sudah ditaruh, sudah dibuat, nggak dimakan-makan gitu ya. Bahkan dia yang beli sendiri lupa dewe. Gitu ya. Karena seperti itu laki-laki. Itu perlu kenali diri Pak, itu nafas jiwa. Nah itu kita kembali melihat di sini Bapak Ibu ya. Kemudian manusia itu saling punya keturunan sehingga menjadi banyak gitu ya, sampai hari kiamat gitu Bapak ya. Maka di situ disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, berarti mau beriman tidak beriman ini masuk golongan semua ini. Takutlah kepada Allah Tuhan kalian yang menciptakan dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan wa khalaqa minha zaujaha, Allah ciptakan pasangannya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah ada pasangannya. Kalau di dunia nggak dapat, di akhirat insya Allah dapat. Jangan pesimis Pak ya, karena ada juga orang nggak menikah di dunia, tapi nanti ada pasangan di akhirat. Betul ya? Jadi di dunia ini pasangannya alhamdulillah kalau ketemu, gitu ya. Dan ternyata pasangan itu cermin. Jadi laki-laki perempuan tidak jauh dengan dia, dengan dirinya. Gitu Pak ya. Maka kalau Bapak itu jangan suka menyalahkan, karena sama aja kurang lebih itu. Istrinya seperti ini, gambarnya suami ini kurang lebih sama seperti itu. Gitu ya. Dan itu cermin, pasangan. Setelah itu wabatha fiha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian akan menjadi menyebar. Di antara ada laki-laki, ada perempuan banyak. Tapi intinya di sini wattaqullah, takutlah kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kalian akan diminta tanggung jawabnya dengan silaturahim. Itu artinya kita satu rahim. Satu rahim itu maksudnya adalah satu perut
dari ibu kita Hawa. Itu namanya silaturahim. Maka silaturahim, kita menyambung dari sambung sampai ke Bunda Hawa, nenek kita. Itu apa namanya, dan kalian akan diminta tanggung jawabnya. Itu namanya silaturahim, itu penting Pak, saling nyambung saudara sesama dan sebagainya. Kita ini satu sumber, jadi kita ini perlu ada silaturahim. Jadi hablum minallah, ada hablum minan nas. Bapak Ibu sering dengarlah ini. Kemudian innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengawas. Jadi segala tindak tanduk yang kita lakukan di muka bumi ini adalah Allah selalu mengawasi. Dengan melalui siapa? Melalui para malaikatnya. Sebenarnya Allah juga bisa semuanya Pak ya. Tanpa malaikat pun Allah bisa. Tapi Allah membuat, menciptakan itu, skenario-nya itu seperti itu karena supaya kita bisa banyak belajar. Bukan artinya Allah itu tidak kuat. Karena kadang Allah menggunakan kata kami, kadang Allah menggunakan aku. Betul ya? Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Sebenarnya bisa aja Allah mengatakan aku menurunkan Al-Quran, tapi Allah menggunakan kata kami. Kata kami itu maknanya itu ada manusia atau makhluk yang dilibatkan oleh Allah. Bisa para malaikat, bisa manusia dilibatkan di dalamnya. Itu bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan kepada makhluknya. Bukan maknanya Allah itu banyak, tidak Pak. Tapi kadang Allah menggunakan aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah. Itu kata aku dia Pak. Jadi Allah kadang menggunakan aku, kadang Allah menggunakan kata kami. Itu ya. Masya Allah. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa nafsi wa ma sawwaha. Nafsi manusia itu, nafas itu, jiwa itu diciptakan dengan di dalamnya macam-macam gitu ya. Allah ciptakan contohnya Nabi Adam dengan di dalamnya dibentuk gitu ya. Kita ini dibekali ada hati, ada otak itu Pak ya. Di sini nanti akan kita bahas Pak ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita akan membedah, bukan membedah ala gambar Pak ya. Tapi membedah ala tazkiyah gitu ya. Supaya Bapak Ibu betul-betul nanti mengenal karakternya gimana. Saya ini bagaimana ini gitu ya. Jiwa-jiwa yang taat atau jiwa-jiwa pemberontak Pak. Atau jiwa-jiwa pemaksiat gitu ya. Sebenarnya manusia itu dibekali ada hati, ada pikiran untuk dia gunakan. Kemudian ada berkaitan dengan nanti perut itu ya. Itu semuanya berpengaruh. Masya Allah. Kemudian manusia itu secara zatnya manusia Allah ciptakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali dengan kemampuannya. Itu ya. Berarti kita manusia itu tidak bisa melebihi kekuatan kita, kodrat kita. Kita ada batas. Kemudian laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa makna di sini ayat ini? Laha itu sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang baik yang mereka lakukan, yang kerjakan, ada juga sesuatu yang buruk mereka kerjakan. Ketika menggunakan laha artinya itu baik. Tapi ketika menggunakan 'alaiha, kan ada 'alaiha di situ, Pak. Wa 'alaiha maktasabat. Berarti sesuatu perbuatan yang buruk di situ. Berarti manusia kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, gitu. Maka damirnya itu menggunakan laha, kemudian 'alaiha. Ya Pak ya. Ayat ini luar biasa dahsyat. Sesuatu yang baik yang mereka kerjakan, ada sesuatu yang buruk mereka kerjakan. Boleh lihat tafsirnya Pak Al-Quran Karim. Makna laha dengan 'alaiha itu beda Pak. Kalau laha itu semacam hadiah, kebaikan. Kalau 'alaiha itu semacam hukuman atau sesuatu yang buruk yang bisa menjadi ada dalam diri kita manusia. Karena manusia itu diciptakan ada unsur malaikat, ada unsur jin atau setan, ada unsur iblisnya. Tapi ini ada manfaatnya semua Pak. Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Ini juga kembali pernah lihat dengar ya. Suatu ketika Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, karena Nabi Sulaiman itu bisa memerintah siapa aja, termasuk setan, dan bisa mengatur mereka sampai ke iblis Pak. Ya Allah,
Semua setan-setan iblis dalamnya juga belenggulah mereka. Jangan dia dibebaskan. Kan dia minta sama Allah. Dan bisa terbukti. Kan termasuk nabi yang bisa mengatur, menangkap, itu termasuk Nabi Sulaiman. Akhirnya tidak ada lagi bergentayangan itu para itu setan-setan, Pak. Itu nggak ada lagi. Akhirnya pasar sepi, Pak. Tidak ada lagi yang mau ke pasar, Pak. Semuanya zikir kepada Allah. Tidak ada hiruk pikuk di dunia, Pak. Akhirnya dunia sepi, Pak. Kalau pasar sepi, berarti tidak ada lagi perdagangan. Tidak lagi kehidupan. Nabi Sulaiman melihat begini, bahaya juga ini kalau tidak ada lagi kesibukan di pasar ini. Berdoa lagi kepada Allah, ya Allah lepaskanlah setan-setan itu. Akhirnya pasar sibuk lagi, Pak. Karena tempat yang paling banyak setan itu di pasar. Itu, Pak ya. Maka kalau masuk ke pasar banyaklah berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, Pak. Kalau Bapak orang terbaik berarti masih bisa mengingat Allah di pasar, berarti itu hebat Bapak Ibu itu. Karena banyak melupakan Allah itu di pasar. Betul, Rabi ya? Sudah dagang lupa loh, Pak. Tawar menawar sudah lupa loh itu, Pak. Betul, Rabi ya? Nah itu, untunglah Nabi Sulaiman berdoa setan-setan dilepasin, Pak. Kalau tidak, Pak Haji, pasar tidak bergerak. Ansur 2 tidak lahir itu. Untung setan-setan dilepas, Pak Haji. Nah, sekarang manusia di situlah fungsinya manusia untuk bisa melihat dia posisi mana dia. Karena ada unsur malaikat, ada unsur jin, ada unsur setan. Jin sebenarnya juga terbagi dua, ada jin baik, ada jin buruk. Itu ada pengikutnya Rasulullah, ada juga tidak itu. Tapi maksudnya ini konotasinya jelek. Setan itu bisa maknanya lari ke manusia, bisa juga lari kepada makhluk halus. Gitu, Pak ya. Jadi sebenarnya setan itu adalah watak buruk yang bisa dilakukan oleh manusia, bisa juga oleh jin. Kalau jin tinggal baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca ayat-ayat ruqyah, qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, kabur mereka, Pak. Tapi kalau manusia dibacain, ketawa dia, Pak. Tahu bacain saya. Oh, ada lebih parah ternyata manusia, Pak. Itu kalau sudah manusia jadi setan itu ngeri, Pak. Itu, Pak ya. Nah, tinggal dikit lagi selesai ayat ini, Pak ya. Ayat berikutnya ada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau berikan hukuman atau jangan Engkau berikan sesuatu yang buruklah kepada kami, timpakan kepada kami yang kami lupa gitu atau salah. Kalau Allah menimpakan kita karena salah, Pak, bahaya juga ini. Maka kita sebagai manusia minta kepada ya Allah, jangan Engkau timpakan sesuatu yang kami lupa, yang kami salah, gitu ya. Tapi jangan lupa galau, Pak. Oh, aku lah lali aku, itu lali terus, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu pura-pura itu kayaknya, Bapak Ibu ya. Ini betul-betul lupa, Pak. Dan penyakit yang susah diobati termasuk penyakit lupa, Pak. Kalau lupa tidak bisa lagi, Pak. Lupa ya sudahlah, Pak. Betul, Pak ya. Namanya lupa ya nggak bisa itu kan, pada waktu itu kan kita nggak tahu, Pak. Betul ya. Dan itulah untungnya manusia lupa, ada masanya lupa, Pak. Jadi kami kemarin ngajarin fikih, Pak. Ibu kan ada hari ibu ya, kemarin 22 Desember sebenarnya itu mereka kaum yang di luar Islam sebenarnya mencanangkan itu. Kalau umat Islam itu hari ibu itu setiap waktu. Kenapa ya? Janganlah waktu 60-65 hari ya menyakiti ibu, atau mungkin berapa lama nyakitin ibunya, Pak. Tiba tanggal 22 Desember baru dikasih bunga. I love you, Mom. Gayanya itu, Bapak ya. Tapi sepanjang tahun nyakitin, Pak. Astagfirullah. Itu bukan itu yang dimaksud ya. Dalam Islam adalah ibu adalah utama gitu, Bapak ya. Allahu Akbar. Dan ini manusia, Pak. Ternyata ibu itu kalau melahirkan sakit. Betul tak, Bu? Sakit gak kalau melahirkan, Bu? Ini pengalaman ibu-ibu yang kan bapak-bapak tidak tahu lah itu, Pak. Antara hidup dan mati kan? Wah, ibu sudah merasakan itu. Itu. Tapi untungnya lupa. Kenapa? Seandainya ingatnya ibu itu kuat, tidak mau punya anak lagi, Bu. Kamu, Bang, tidak mau punya anak lagi, janganlah, Bang, jangan lagi, Bang.
Tapi karena lupa punya lagi Pak. Betul tak Pak Bu? Ayo, ini sama-sama lupa Pak. Itu Pak Bu. Itu ternyata manusia ada hikmahnya lupa Pak. Tapi jangan lupa galau Pak. Betul Pak Bu. Jadi ada hikmahnya lupa ternyata. Itu ya. Mau masuk akal juga nih Pak Ustaz. Iya, untung daya ingat ibu-ibu itu tak kuat Pak. Jadi alhamdulillah. Ya Bu aja ya. Untung lupa Bu aja. Maka anaknya beberapa anaknya. Dora Mipa Solasiru jadi anaknya. Itu Rabbi ya. Kalau daya ingat ibu kuat, sekali tobat punya anak. Enggak, tunggu dulu. Tak mau lagi Pak. Tak mau lagi Pak. Stop. Betul tak Bu ya? Tapi lupa punya anak lagi Pak. Alhamdulillah. Ternyata ada hikmah lupa. Betul Pak ya? Allahu Akbar. Kita lihat lagi. Rabbana wala tahmil alaina. Ya Allah, jangan bebani kami sesuatu dosa itu yang kami tidak sanggup untuk menjalaninya. Wih, luar biasa ini ayat ini Pak ya. Ini makna sesuatu yang buruk ini. Isran kama hamal tahu. Jadi sesuatu yang berat yang kami bisa tidak sanggup untuk menjalaninya. Sebagaimana kaum sebelum kami, alalladzina min qablina. Karena kaum sebelum kita ini tak cepat hukumannya dari Allah. Doa ya. Ini kalau Rasul itu nikmat, berbuat banyak dosa tapi enggak langsung dihukum. Itu Pak ya, dibiarkan dulu. Tapi kaum Ad, kaum Samud selesai. Betul ya? Coba lihat kaum-kaum sebelum kita. Nah itu. Wala tahmilna ma la taqata lana bi. Jangan membebani kami di luar kemampuan kami. Ya, di luar kesanggupan kami. Wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Ini manusia luar biasa ya. Udah banyak bejaknya, banyak julianya, banyak buruknya, tapi minta ringan-ringan Pak. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami. Waghfir lana warhamna, sayangilah kami. Itulah doa yang luar biasa Pak ya. Anta maulana, engkaulah Tuhan kami sebagai segala-galanya. Maula itu artinya orang yang menaungi semuanya Pak. Maulana. Fansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami terhadap orang-orang yang ingkar. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa manusia itu adalah pasti mati, nafas itu kembali kepada Tuhannya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah di pertemuan berikutnya nafsu skala kecil. Dan itu akan kita bahas dengan detail-detailnya insyaallah. Dan nanti ada bagian-bagian manusia. Itu yang kita bahas. Bapak Ibu, semoga selalu ngaji insyaallah. Karena kita bahas ini walaupun Ustaz sering membahas ulang-ulang, tapi rasanya selalu terupdate gitu ya. Bahwa kita ini kayak dibentuk kembali, kayak diingatkan kembali. Walaupun pernah mendengar Pak Haji, itu dah ya, ayatnya itu juga Pak Haji. Sampai rasanya kita di dikoreksi